Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang bangkitnya elemen air, penjaga air pewaris dari Aqualis. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Gadis penjaga teratai. Langit pagi di lembah biru selalu berwarna pucat. Kabut tipis menggantung di atas permukaan danau yang mulai kering, sementara burung-burung camar berputar rendah seolah mencari sisa air. Di tepi danau itulah, seorang gadis muda duduk bersimpuh, tangannya lembut menyentuh permukaan air yang dangkal. Namanya Aira, gadis berusia 17 tahun yang dikenal sederhana dan rajin. Rambutnya hitam panjang selalu dikepang satu, kulitnya kecoklatan karena matahari desa, dan matanya berwarna biru bening, warna yang tak dimiliki siapapun di desanya. Setiap pagi, Aira memetik bunga teratai yang masih tumbuh di tengah danau. Ia mengikatnya menjadi ikatan kecil untuk dijual ke pasar. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli obat bagi ibunya yang lemah sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Kalau saja hujan mau turun, gumamnya pelan, memandangi langit kering yang tak berawan. Air danau ini sudah separuh lenyap. Dari kejauhan, suara-suara warga terdengar. Kalau begini terus, kita tak punya air untuk sawah, seru seorang laki. Semua ini gara-gara anak itu, timpal seorang ibu. Sejak dia lahir, danau tak pernah penuh lagi. Aira menunduk. Ia pura-pura tak mendengar, tapi setiap kata menusuk hatinya. Ia sudah terbiasa dijadikan kambing hitam karena warna matanya yang aneh dan keberadaan yang dianggap membawa sial. Hari itu, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Air di danau menguap begitu cepat hingga tanah mulai retak. Aira berjalan ke tengah danau yang mengering, membawa keranjang anyamannya yang kosong. Ia berhenti di satu genangan kecil, satu-satunya tempat air masih memantulkan langit. "Aku mohon," bisiknya sambil berlutut, "kalau memang masih ada yang menjaga danau ini, turunkan hujan untuk kami, hanya sedikit saja." Ia menangkupkan kedua tangannya dan menutup mata. Angin berhenti bertiup. Hening. Lalu tiba-tiba, cipratan kecil mengenai wajahnya. Setetes air jatuh dari langit. Bukan dari awan, melainkan entah dari mana. Tetes itu jatuh tepat ke telapak tangannya yang terbuka. Aira menatap tangannya. Air itu berkilau lembut seperti kaca cair. Ia menyentuhnya, dan sesuatu yang mustahil terjadi. Genangan air di depannya beriak. Riak itu semakin besar, berputar, mengikuti arah tangannya yang bergerak tanpa sadar. Saat ia mengangkat telapak tangannya, air itu ikut terangkat membentuk bola kecil di udara, melayang dan berputar di depan wajahnya seperti sedang menari. Napas Aira tercekat. Ini, apa yang terjadi? Ia menurunkan tangannya perlahan. Bola air itu menetes kembali ke tanah, lalu menghilang begitu saja. Hening kembali menyelimuti. Namun di dalam dada Aira, sesuatu berubah. Ia merasakan getaran lembut, hangat, seolah air tadi menyatu dengan dirinya. Tubuhnya terasa ringan, tapi jantungnya berdetak cepat. Ia menatap danau yang retak, dan untuk pertama kalinya, ia merasa danau itu memandang balik padanya. Ketika Aira kembali ke rumah sore itu, langkahnya gontai. Ia ingin bercerita pada ibunya, tapi takut dianggap aneh. Ia hanya diam dan menyiapkan obat dari ramuan daun. Di luar,
Suara petir samar terdengar di kejauhan, padahal langit masih kering. Dan di dalam genangan kecil di halaman rumahnya, air itu kembali beriak, pelan, mengikuti arah langkah Aira. Air yang menari. Keesokan paginya, Aira kembali ke danau. Hatinya masih diliputi rasa heran atas kejadian kemarin. Ia ingin memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukan mimpi. Udara pagi terasa dingin, namun genangan air di tengah danau masih ada, tempat ia kemarin memohon hujan. Dengan hati-hati, ia mendekat. "Kalau kau benar-benar hidup," bisiknya pelan, "tunjukkan padaku sekali lagi." Ia menangkupkan tangan, menunduk, lalu menggerakkan jarinya pelan di atas air. Seketika, riak lembut muncul. Air itu berputar mengelilingi tangannya, menari pelan seolah memahami kehendaknya. Aira tertegun. Ia menahan napas, lalu mencoba membuat bentuk, dan ajaib, air itu membentuk lingkaran yang sempurna, berkilau terkena sinar matahari pagi. Rasanya damai, dan anehnya, hangat, seperti air itu menyapa dirinya dengan lembut. Namun, suara tawa dari kejauhan memecah ketenangan itu. "Lihat!" Aira bicara sama air, seru seorang anak lelaki dari tepi danau. Beberapa anak desa yang lewat menatapnya dengan mata takut. Dia penyihir. Air menari karena sihirnya. Tapi kan dia cuma gadis miskin. Justru itu, pasti dia memuja roh danau. Aira terkejut dan segera menurunkan tangannya. Bola air yang berputar jatuh pecah ke tanah. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata tak keluar. Tatapan mereka penuh tuduhan, dan sebelum sempat berkata apa-apa, anak-anak itu lari sambil berteriak ke arah desa. Ia berdiri diam, wajahnya memucat. Sihir? Roh jahat? Ia bahkan tidak mengerti apa yang baru saja dilakukannya. Dengan langkah gemetar, Aira berlari pulang, menahan tangis yang nyaris pecah. Di rumah, ibunya duduk di tepi jendela, menatap bunga teratai yang mulai layu. Melihat putrinya masuk dengan wajah gusar, ia bertanya lembut, "Ada apa, Nak?" Aira ragu. Ia menggigit bibir, lalu berkata lirih, "Ibu, kalau seseorang bisa membuat air bergerak, itu kutukan, ya?" Ibunya terdiam lama sebelum menjawab. "Tidak, Aira. Air itu hidup. Ia mendengarkan orang yang berhati bersih. Kalau kau bisa berbicara dengannya, mungkin itu bukan kutukan." Ia menatap mata Aira yang biru bening. "Mungkin itu warisan." Kata itu bergema di kepala Aira sepanjang malam. Warisan? Warisan dari siapa? Dan kenapa hanya dia yang memilikinya? Saat semua orang tertidur, Aira diam-diam keluar rumah. Ia berdiri di bawah sinar bulan, memandangi danau dari kejauhan. Angin berhembus lembut, dan genangan kecil di tanah kembali beriak. Kali ini, air itu tidak hanya menari. Ia membentuk sosok kecil berwarna biru, seolah bayangan dirinya sendiri, yang berbisik pelan. "Selamat datang, penjaga air. Warisan dari langit." Sejak malam itu, kata penjaga air tak pernah hilang dari pikiran Aira. Ia berusaha melupakan, tapi setiap kali menyentuh air, arusnya selalu bergerak mengikuti dirinya, seolah ingin berbicara. Suatu sore, ibunya memanggilnya ke dapur. Di tangan wanita itu, ada sebuah kalung berbentuk tetesan air berwarna biru muda. "Ibu ingin kau menyimpannya," katanya lembut. "Ini peninggalan dari nenek buyutmu, Mira. Dulu orang menyebutnya penjaga air lembah biru." Aira memegang kalung itu dengan hati-hati. Batu di tengahnya bergetar pelan, hangat seperti
seperti denyut jantung. Katanya, hanya keturunan Mira yang bisa membuat air tunduk. Tapi kekuatan itu harus dijaga, karena bisa membawa berkah atau bencana. Aira menatap ibunya, antara takut dan penasaran. Jadi, aku benar-benar pewarisnya? Sang ibu hanya tersenyum samar. Mungkin. Tapi jangan biarkan siapapun tahu sebelum kau yakin siapa dirimu. Malamnya, Aira bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah samudra luas, diterangi cahaya bulan. Dari kejauhan muncul sesosok naga raksasa berwarna perak, sisiknya berkilau seperti air. Suara berat namun lembut bergema di kepalanya. Darahmu berasal dari langit dan laut, kau adalah kunci keseimbangan, Aira. Aira tersentak bangun, keringat dingin membasahi wajahnya. Di luar jendela, hujan turun pertama kali setelah berbulan-bulan. Dan di atas meja, kalung biru itu berkilau lembut, seolah ikut bernapas bersama hujan. Danau yang hidup. Setelah beberapa hari hujan turun, danau lembah biru mulai kembali seperti dulu. Airnya memantulkan warna langit, angin berembus lembut membawa aroma basah tanah, dan bunga-bunga teratai bermekaran di permukaannya. Penduduk desa bersyukur, mengira semua itu berkah dari dewa hujan. Tapi hanya Aira yang tahu, setiap tetes hujan datang ketika hatinya berdoa. Pagi itu ia berdiri di tepi danau, sendirian. Kabut masih tipis menyelimuti air yang tenang. Ia menatap ke tengah danau, lalu mengulurkan tangan. Air, bisiknya pelan, aku tahu kau mendengarku. Ajarilah aku mengerti hatimu. Air di depannya beriak, mengikuti gerakan jarinya. Semakin lama, pusaran kecil terbentuk, menari lembut seperti menanggapi permintaan Aira. Ia tersenyum, matanya berkilat haru. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendirian. Namun tiba-tiba, riak itu membesar. Angin bertiup kuat, membuat rambutnya terurai. Air di sekelilingnya naik membentuk lingkaran berputar, seolah hendak melindunginya. Kalung biru di lehernya memancarkan cahaya terang, begitu silau hingga Aira menutup mata. Dalam cahaya itu, terdengar suara lembut bergema di kepalanya. Penjaga baru telah terbangun. Napas Aira tercekat. Ia membuka mata perlahan, melihat danau bersinar lembut dengan cahaya biru yang menembus langit. Lalu semuanya menghilang begitu cepat. Air kembali tenang, langit cerah, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia menatap permukaan air yang memantulkan wajahnya. Penjaga baru, maksudnya aku, bisiknya lirih. Tepat saat itu, di balik pepohonan di seberang danau, seekor burung besar terbang meninggalkan sarangnya. Dari kejauhan, seseorang dengan jubah hijau gelap memperhatikan Aira dalam diam, matanya tajam menatap kilau kalung di leher gadis itu. Jadi, pewaris itu benar-benar telah bangkit, gumamnya pelan. Aira tak menyadari apapun. Ia hanya berdiri di tepi air yang berkilau lembut, danau yang kini hidup, dan seolah bernafas bersamanya. Kedatangan sang penjaga hutan. Sejak kejadian di danau itu, Aira menjadi gelisah. Ia sering memandang air dengan campuran kagum dan takut. Cahaya biru itu, suara misterius yang menyebutnya penjaga baru, semuanya masih terasa nyata. Tapi ia belum berani menceritakannya pada siapapun, bahkan pada ibunya. Pagi itu, Aira pergi ke pasar membawa bunga teratai. Saat melewati jalan hutan kecil di pinggir lembah, ia mendengar suara ranting patah. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Udara terasa lebih dingin, aneh, dan angin berputar pelan di sekitarnya. "Aku tahu kau di sana," katanya ragu. Dari balik pepohonan,
seorang pemuda berambut gelap dengan pakaian hijau tua yang berhiaskan simbol air. Matanya tajam, tapi tidak mengancam. Ia membawa tongkat pendek dari batu biru yang berkilau halus. "Namamu Aira, bukan?" Aira menatapnya waspada. "Siapa kau?" "Aku Kaen, penjaga hutan dari kerajaan Aqualis," jawabnya singkat. "Aku datang karena cahaya dari danau itu. Itu pertanda penjaga air telah bangkit, dan kekuatanmu sudah terbangun sebelum waktunya." Aira mundur setapak. "Penjaga air? Aku cuma gadis desa." Kaen tersenyum tipis. "Gadis biasa tak bisa memanggil hujan di musim kemarau." Kata-kata itu membuat Aira terdiam. Ia menunduk, jari-jarinya menggenggam kalung biru yang menggantung di lehernya. "Aku tidak sengaja, semuanya terjadi begitu saja." Kaen menatapnya serius. "Kau harus belajar mengendalikannya, sebelum air itu kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Danau yang hidup bukan hanya berkah, itu juga pertanda sesuatu yang akan bangkit dari bawah sana." Aira menatapnya, bingung sekaligus takut. "Maksudmu?" "Segel lama di dasar danau sedang melemah," katanya pelan. "Kalau itu pecah, roh air yang disebut Raga Murka akan bangkit kembali." Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan di permukaan danau jauh di belakang mereka, tampak riak aneh muncul, seolah air mendengarkan percakapan mereka. Kaen menatap danau itu tajam, lalu kembali pada Aira. "Mulai malam ini, aku akan melatihmu. Karena hanya kau yang bisa menghentikan bencana itu." Aira menatap wajahnya yang dingin, masih belum sepenuhnya percaya. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar, perasaan bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Ia menatap danau dari jauh, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan belajar." Kaen menatapnya sekilas dan berkata pendek, "Selamat datang di dunia para penjaga, Aira." Latihan di air terjun suci. Keesokan paginya, Aira mengikuti Kaen menuju hutan bagian utara, tempat air terjun suci berada. Jalannya terjal, lembab, dan dipenuhi kabut. Burung-burung berhenti bernyanyi ketika mereka lewat, seolah tahu dua penjaga sedang berjalan menuju tempat yang hanya dikenal dalam legenda. Ketika akhirnya mereka tiba, Aira terpaku. Di hadapannya berdiri air terjun tinggi yang jatuh dari tebing batu biru, memantulkan cahaya seperti kristal. Udara di sekitarnya bergetar lembut, dan setiap tetes air terasa memiliki nyawa. "Ini tempat latihan para penjaga air," ujar Kaen pelan. "Air di sini bisa membaca hatimu. Kalau hatimu kacau, air akan melawanmu." Aira menatap air terjun itu dengan gugup. Ia lalu melangkah ke kolam dangkal di bawahnya. Saat kakinya menyentuh air, seolah ada sesuatu yang menyentuh balik, dingin tapi lembut. "Fokus," kata Kaen. "Rasakan arusnya, bukan dengan mata, tapi dengan hatimu." Aira memejamkan mata. Ia mencoba mendengarkan aliran air, gemuruh jatuhnya, percikan yang menari di udara. Perlahan, ia mulai mendengar sesuatu, suara lirih, seperti bisikan. "Air mengikuti perasaanmu, Aira." Tiba-tiba, air di sekelilingnya naik membentuk lingkaran kecil, mengambang di udara. Aira terkejut, kehilangan fokus, dan air itu langsung jatuh kembali, membuatnya basah kuyup. Kaen menahan tawa kecil. "Kau sudah lebih baik dari yang kukira. Tapi kau terlalu banyak berpikir." "Bagaimana bisa tidak berpikir kalau airnya hidup?" protes Aira sambil mengusap wajahnya. Kaen berjalan mendekat, memegang tongkat birunya ke arah air.
Seketika, pusaran air kecil terbentuk dengan sempurna. Lihat, air hanya butuh keyakinan, bukan perintah. Aira menatapnya kagum. Ia mencoba lagi, kali ini menarik napas panjang dan membiarkan pikirannya tenang. Perlahan, air kembali menari di sekelilingnya, berputar mengikuti gerak tangan. Kali ini, air itu tidak jatuh. Ia tersenyum lebar. "Bagus," kata KN. "Mulai hari ini, kau resmi jadi muridku." Aira menatap air yang masih berputar di sekelilingnya, merasa untuk pertama kalinya bahwa elemen itu benar-benar miliknya. Namun dari balik pepohonan, sepasang mata berwarna merah gelap memperhatikan mereka diam-diam. Suara berat berbisik pelan. Akhirnya, pewaris air itu bangkit kembali. Bayangan dari dalam danau. Malam itu, desa Lembah Biru terasa sunyi tak biasa. Angin berhenti, dan permukaan danau tampak gelap seperti kaca hitam. Dari kamarnya, Aira melihat kalung birunya berpendar samar. Ada bisikan lembut di telinganya. "Kembalikan kekuatanku." Aira tersentak. Ia tahu itu bukan mimpi. Entah mengapa, langkahnya terbawa menuju danau. Air di tepinya beriak tanpa sebab, seperti menyambut kedatangannya. "Siapa kau?" bisiknya pelan. Dari dalam air, muncul bayangan samar menyerupai dirinya sendiri, tapi bermata merah menyala. Suaranya bergema berat, dingin. "Aku bagian darimu, yang disegel di bawah sini." Aira mundur ketakutan. Air di sekitar kakinya berputar liar, seperti kehilangan kendali. Saat ia nyaris jatuh, cahaya biru muncul di belakangnya, KN. Tongkatnya menancap ke tanah, menciptakan perisai air yang menenangkan riak itu. "Jangan hadapi dia sendirian," ujar KN serius. "Itu bagian dari roh raga murka." Bayangan itu tertawa pelan sebelum tenggelam lagi. Air kembali tenang, tapi warnanya kini lebih gelap, berdenyut pelan seperti jantung hidup. Aira menatap danau itu dengan wajah pucat. Jadi, segelnya benar-benar mulai retak. KN mengangguk. "Dan kalau kau tak siap, air itu sendiri akan menelanmu." Aira menggenggam kalungnya erat. Malam itu, ia sadar musuh terbesarnya mungkin bukan orang lain, tapi kekuatan yang mengalir di dalam dirinya sendiri. Rahasia kalung biru. Sejak malam itu, Aira tak pernah lepas dari kalung biru di lehernya. Cahaya lembutnya kini lebih sering muncul, terutama saat Aira berada dekat air. KN yang menyadari hal itu mengajaknya kembali ke hutan utara, ke tempat ia pertama kali menemukannya. "Kalung itu bukan sekadar perhiasan," kata KN sambil menatap batu biru yang menggantung di dada Aira. "Itu adalah inti air, peninggalan penjaga pertama. Di dalamnya, tersimpan ingatan dan kekuatan ribuan tahun." Aira menggenggam kalung itu erat. Lalu kenapa ada suara yang keluar darinya? "Kadang aku merasa, seolah ada yang hidup di dalam sini." KN menatapnya serius. "Itu bukan hanya perasaanmu. Inti air punya kesadaran sendiri. Kalau hatimu goyah, ia bisa membuka segel lama yang seharusnya tetap tertutup." Mereka berjalan menyusuri sungai kecil di dekat air terjun. Airnya berkilau biru muda, seolah merespons keberadaan Aira. Tiba-tiba, kalung itu memancarkan cahaya kuat, dan di hadapan mereka muncul bayangan samar seorang wanita berambut panjang, mengenakan jubah dari cahaya air. Suara lembutnya bergema di udara. "Aira, pewarisku, saat air memilihmu, kau terikat dengan takdir lama. Di dalam kalung ini tersimpan kekuatan untuk menyeimbangkan dunia atau menghancurkannya."
Aira terdiam, tak sanggup berkata-kata. Cahaya itu memudar perlahan, meninggalkan kehangatan di dada. Kaen menunduk hormat. Itu, roh penjaga pertama. Ia mengakuimu. Aira menatap kalungnya dengan mata bergetar. Tapi, kalau kekuatan ini bisa menghancurkan dunia, bagaimana aku tahu kapan harus menggunakannya? Kaen menatapnya dalam. Itulah yang harus kau pelajari, Aira. Air tidak punya niat baik atau jahat, semuanya bergantung pada hati yang mengarahkannya. Aira mengangguk pelan. Ia menatap sungai yang terus mengalir, berkilau lembut di bawah cahaya senja. Dalam dirinya, ia mulai mengerti, menjadi penjaga bukan tentang memiliki kekuatan besar, tapi tentang memahami arus kehidupan itu sendiri. Namun jauh di danau, bayangan gelap kembali bergetar, seolah tak terima kekuatan itu terbangun kembali di tangan pewaris baru. Kebangkitan Raga Murka. Langit di atas desa lembah biru berubah hitam kelam. Petir menyambar, dan dari arah danau terdengar gemuruh hebat. Airnya naik membentuk pusaran besar, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Aira berdiri di tepi lembah bersama Kaen. Kalung birunya berpendar terang, nyaris menyilaukan. Segelnya pecah, gumam Kaen cemas. Dari dalam pusaran itu muncul sosok raksasa air bermata merah, Raga Murka, roh lama yang disegel berabad-abad lalu. Manusia, kalian mencuri kekuatanku. Suara itu mengguncang bumi. Ombak besar menyapu pepohonan, tapi Aira berdiri tegak, menahan arus dengan dinding air. Aku tidak ingin bertarung, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia. Kaen berteriak, fokus. Biarkan hatimu memimpin arusnya. Aira memejamkan mata. Ia mengingat pelajaran Kaen di air terjun, bahwa air tak bisa diperintah, hanya diikuti. Ia mengangkat kedua tangannya, dan pusaran di sekelilingnya melambat, lalu berubah arah. Dari balik riak air, muncul naga biru yang melingkar di udara, mengikuti pergerakannya. Air bukan milik siapapun, seru Aira. Cahaya biru dari kalungnya menembus tubuh Raga Murka. Sosok itu meraung, lalu pecah menjadi butiran air yang jatuh seperti hujan lembut. Hening. Hujan membasahi wajah Aira. Kaen mendekat dan menepuk bahunya pelan. Sekarang kau benar-benar penjaga air. Aira tersenyum lelah. Ia menatap danau yang kembali jernih, memantulkan langit yang perlahan cerah. Air yang tenang, hati yang damai. Beberapa hari telah berlalu sejak badai di danau lembah biru berakhir. Langit ini selalu cerah, dan air danau memantulkan sinar matahari seperti permata biru yang hidup. Penduduk desa kembali tersenyum, menanam padi, dan anak-anak bermain di tepi air tanpa rasa takut. Aira duduk di atas batu besar di pinggir danau, memandangi permukaannya yang tenang. Ia bisa merasakan denyut lembut dari dalam air, bukan amarah, tapi kedamaian. Kalung birunya kini tak lagi menyala terang, hanya berkilau lembut seolah ikut beristirahat. Kaen datang membawa 2 cangkir air hangat dari bambu. Ia duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa, membiarkan angin berbicara. Setelah beberapa saat, ia tersenyum kecil. Kau sudah membuat air ini kembali hidup. Aira menatap danau itu dengan mata teduh. Aku hanya mengikuti hatiku. Air hanya butuh dipahami. Kaen mengangguk pelan. Tapi tak semua bisa mendengarnya sepertimu. Kau benar-benar pewaris penjaga pertama. Mereka terdiam sejenak. Burung-burung mulai bernyanyi, dan sinar matahari menari di atas air. Aira menutup matanya, merasakan ketenangan yang mengalir di sekelilingnya.
Dalam bisikan lembut, ia mendengar suara roh lama berkata, "Selama hatimu tenang, air akan selalu mendengarkanmu." Aira tersenyum. Ia tahu tugasnya belum selesai. Masih banyak tempat yang haus akan keseimbangan, banyak arus yang harus dijaga. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati kedamaian ini, air yang tenang, langit yang bersih, dan hati yang damai. KN berdiri, menatap ke arah lembah. "Ayo, penjaga air." Dunia menunggu. Aira berdiri di sampingnya, tersenyum percaya diri. "Ya, dan aku siap mengalir bersamanya." Air di danau beriak lembut, seolah menyambut penjaganya yang baru.